Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya, agar tidak ketinggalan cerita novel terbaru lainnya, terima kasih. Bab 188. Aku akan pulang, kata Hagen datar. Ayo, kebetulan aku sedang dalam perjalanan, dan aku akan memberimu tumpangan. San Xiaomeng membuka pintu di dalam mobil. Dan yang dihidupkan San Xiaomeng adalah kopilotnya. Anda harus tahu bahwa dia tidak akan membiarkan Hagen duduk di mobilnya sebelumnya, bahkan jika dia melakukannya, dia hanya bisa melakukannya di barisan belakang. Hagen tidak tahu apa yang dilakukan San Xiaomeng, dia tiba-tiba tampak seperti orang yang berbeda. Ayo, melihat Hagen masih bergerak, San Xiaomeng mendesak. Hagen mengangguk dan duduk di kopilot. Dengan satu kaki menginjak pedal gas, mobil San Xiaomeng menuju ke rumah Hagen. Hagen duduk di dalam mobil tanpa bicara, suasana di dalam mobil agak canggung. Hagen, apakah kamu benar-benar memiliki villa di atas Teluk Panlong? Setelah beberapa saat, San Xiaomeng memecah ketenangan. Hagen hanya mengangguk sedikit. Kamu membelinya sendiri? San Xiaomeng menatap Hagen dengan heran. Itu diberikan oleh orang lain, kata Hagen datar. San Xiaomeng melihat bahwa Hagen sepertinya tidak terlalu suka berbicara dengannya, jadi dia menutup mulutnya. Setelah beberapa saat, Hagen memecah ketenangannya dan berkata, saat ini, jika kamu tidak pulang untuk makan malam, apa yang akan kamu lakukan dengan mobil? Apakah kamu akan menikah? Hagen sedikit terkejut. Ya, toh kita sudah lama berbicara, orang tuaku mendesakku dengan keras, mari kita lupakan tentang menikah, kata San Xiaomeng. Hagen terdiam beberapa saat, lalu berkata, saya menyarankan Anda untuk berpikir dengan hati-hati, bahwa Cui Xiwan tidak cocok untuk Anda. Hagen mengatakan ini bukan karena Cui Xiwan sering menyindirnya dan Hagen membalas dendam, tetapi karena Hagen telah meminta Lin Tianhu untuk menyelidiki Cui Xiwan secara diam-diam, saya tidak tahu berapa banyak wanita yang bercampur. Meskipun San Xiaomeng juga agak sombong, bagaimanapun juga dia adalah putri dari rekan seperjuangan ayahnya, dan Hagen tidak ingin San Xiaomeng melompat ke dalam lubang api. Setelah mendengar apa yang dikatakan Hagen, San Xiaomeng tidak terlalu terkejut, tetapi menjelaskan dengan senyum tipis, sebenarnya, Xiwan tidak seburuk yang kamu pikirkan. Dia mungkin jahat padamu, tapi aku akan membujuknya di masa depan. San Xiaomeng salah paham dengan Hagen. Dia mengira alasan mengapa Hagen mengatakan ini karena Cui Xiwan sering mengincar Hagen, dan Hagen membenci Cui Xiwan, jadi dia membujuknya seperti ini. Ketika Hagen mendengar ini, dia hanya bisa tersenyum tipis, tidak menjelaskan apapun. Segera, ketika mobil melewati jalan yang relatif gelap, sebuah mobil tiba-tiba menghalangi Hagen dan mobilnya. San Xiaomeng terkejut, dan buru-buru menginjak rem, lalu menghentikan mobil, hampir menabraknya. Bagaimana kamu mengemudi? Kamu buta? San Xiaomeng menurunkan kaca jendela mobil, menjulurkan kepalanya, dan berteriak keras. Tapi dia baru saja memarahi, dan langsung menarik kepalanya ketakutan, karena dia melihat orang yang berdiri di depannya adalah Porsche 911. Dia tidak berani menyinggung seseorang yang bisa mengendarai mobil semacam ini. Dia benar-benar memarahinya. Saya sedang terburu-buru, saya khawatir saya tidak akan bisa makan dan pergi. Saat ini, dua orang turun dari Porsche, seorang pria dan seorang wanita. Kedua orang ini adalah Xiao Lei dan Geng Shanshan. Setelah turun dari mobil, keduanya menatap Hagen dengan seringai di wajah mereka, dan tidak niat pergi. San Xiaomeng merasa takut diawasi, membuka pintu mobil dan keluar dari mobil, dan buru-buru meminta maaf, saudaraku, aku tidak sengaja melakukannya sekarang, tolong beri jalan ke mobil, kenapa kamu tidak pergi pertama? San Xiaomeng berkata kepada Xiao Lei dengan rendah hati. Xiao Lei melirik San Xiaomeng, dan menemukan bahwa San Xiaomeng mengenakan gaun merah muda, dengan kuncir kuda, seorang gadis muda yang cantik, jadi dia melihat kedua kali, yang membuat Geng Shanshan cemburu. Bab 189. Jangan keluar dulu. Kami di sini untuk menemukan Hagen, jika kamu tidak ingin mati, keluar saja dari sini. Geng Shanshan berteriak pada San Xiaomeng. Saat suara Geng Shanshan turun, ada beberapa van di belakang Porsche, dan puluhan orang turun saat ini,
Semuanya memegang parang, berjalan ke arah sini dengan ekspresi tidak bersahabat. San Xiaomeng tiba-tiba ketakutan, wajahnya menjadi sangat pucat, dan dia tidak tahu harus berbuat apa untuk sementara waktu. Xiaomeng, kamu bisa. Pergi dulu. Hagen turun dari kopilot dan berkata kepada San Xiaomeng yang sudah ketakutan. San Xiaomeng memandang Hagen, dan ingin mengatakan sesuatu, tetapi ketika dia melihat lusinan pria besar dengan parang, dia masuk ke mobil dan pergi dengan tergesa-gesa. Hagen, kamu sangat pandai menjemput perempuan. Kamu baru saja dicampakkan oleh Suyuki, dan kamu segera menemukan seorang wanita kaya kecil. Gadis ini masih muda, mengendarai BMW, dan memiliki latar belakang keluarga yang baik, bukan? Beritahu saya dari keluarga siapa itu. Gadis? Xiao Lei memandang Hagen dengan mencibir dan bertanya. Kenapa? Apakah kamu ingin mengubah seleramu juga? Hagen mengangkat mulutnya, tapi kamu benar-benar harus berubah. Kamu selalu makan sisa dari makanan orang lain. Itu tidak sesuai dengan statusmu sebagai tuan muda dari keluarga Xiao. Kata-kata Hagen Ping membuat wajah Xiao Lei langsung menjadi sangat ganas. Faktanya, Xiao Lei selalu mengkhawatirkannya sepanjang waktu. Meskipun Geng Shanshan mencoba yang terbaik untuk menjelaskan bahwa ketika dia jatuh cinta dengan Hagen, dia tidak melakukan apa-apa dan tidak pernah tidur dengan Hagen, tetapi Xiao Lei masih memiliki ikatan hatinya. Jika dia tidak terlalu menyukai Geng Shanshan ini, sampai berbicara tentang pernikahan, Xiao Lei pasti sudah lama menyerah pada Geng Shanshan. Hagen, kamu benar-benar mengencingi dirimu sendiri. Apa kebaikanmu? Bagaimana aku bisa tidur denganmu? Jangan menjadi kodok yang ingin makan daging angsa. Aku sangat sakit saat melihatmu. Geng Shanshan berteriak pada Hagen dengan marah. Apa yang dikatakan Hagen jelas berusaha memprovokasi dia dan hubungan Xiao Lei. Hagen, kamu tidak perlu menabur perselisihan di sini. Kamu cepat bicara. Aku yakin Shanshan tidak akan tidur denganmu. Selain itu, menurutku kamu sangat berbudi luhur. Aku khawatir kamu bahkan tidak memiliki kemampuan untuk menjadi laki-laki. Kalau tidak, Suyuki akan menempatkanmu kamu dicampakkan. Jika kamu baik pada waktu tidur, kamu tidak akan berada dalam situasi ini sekarang. Xiao Lei menggertakkan giginya, meskipun dia mengatakan dia tidak peduli, tapi dia sudah memilikinya di dalam hatinya nasib buruk. Aku tidak tahu siapa di antara kita berdua yang tidak memiliki kemampuan untuk menjadi laki-laki? Apakah kamu tidak menemukannya sendiri selama ini? Hagen mencibir. Pada hari dia dibebaskan dari penjara, Hagen menghapuskan kemampuan Xiao Lei, jadi sekarang Xiao Lei bukan lagi manusia seutuhnya. Setelah Hagen selesai berbicara, wajah Xiao Lei langsung menjadi merah dan putih. Selama periode waktu ini, dia pulih dari luka-lukanya. Berbicara secara logis, lengannya hanya patah, yang tidak mempengaruhi aspek lainnya. Namun, Xiao Lei ingin bercumbu dengan Geng Shanshan beberapa kali, tetapi setiap kali dia pergi pakaiannya, Xiao Lei tidak merespon sama sekali. Awalnya, Xiao Lei berpikir bahwa cederanya akan memengaruhi kemampuannya yang lain, tetapi apa yang dikatakan Hagen membuat hati Xiao Lei bergetar. Kakak Lei, jangan dengarkan omong kosong Hagen. Aku paling tahu apakah kamu mampu atau tidak. Kamu yang terbaik. Berhenti bicara omong kosong dengannya. Bunuh saja dia dan lempar dia ke sungai. Geng Shanshan membujuk Xiao Lei. Xiao Lei mengangguk, lalu berkata kepada Hagen, Hagen, hari ini akan menjadi hari kematianmu tahun depan. Kamu menyinggung perasaanku, dan aku ingin kamu tahu apa yang akan terjadi. Setelah selesai berbicara, Xiao Lei melambaikan tangannya. Pergi ke saya, langsung membacoknya sampai mati, lalu melemparkannya ke sungai. Xiao Lei memberi perintah, dan puluhan orang bergegas menuju Hagen dengan parang. Orang-orang dari geng Naga Merah? Hagen bertanya sambil mencibir saat dia melihat lusinan orang yang bergegas maju. Bab 190. Melihat Hagen masih ingin tertawa saat ini, Xiao Lei tidak bisa menahan amarahnya. Hagen, percuma saja kau menemukannya, karena kau akan segera mati. Orang-orang ini memang dari geng Naga Merah, dan mereka semua mengerikan. Mereka semua membunuh tanpa berkedip. Apakah menurutmu kamu masih memiliki kesempatan untuk bertahan hidup hari ini?
Wajah Xiao Lei suram, dan matanya penuh dengan kekejaman. Kurasa aku seharusnya bisa hidup dengan baik hari ini. Hagen mengangkat mulutnya, lalu melihat ke puluhan anggota geng Naga Merah dan berkata, bukankah Liao Feixiong memberitahumu bahwa kamu tidak bisa memprovokasiku? Kata-kata Hagen, sehingga puluhan anggota geng Naga Merah berhenti di tempat dan memandang Hagen dari atas ke bawah. Nak, siapa kamu? Bagaimana kamu tahu nama kakak Xiong? Pada saat ini, seorang pria parubaya berjubah panjang bertanya kepada Hagen. Jelas pria parubaya ini adalah kepala kecil dari geng Naga Merah. Siapa aku? Kamu tidak memenuhi syarat untuk tahu. Sebelum kamu melakukan sesuatu, sebaiknya kamu menelepon Liao Feixiong. Kata Hagen datar. Hagen, mengapa kamu berpura-pura memaksa? Kakak Xiong, kamu bisa menemuinya kapanpun kamu mau. Xiao Lei maju selangkah, jangan takut padanya. Aku mengerti anak ini. Dia tidak punya identitas. Dia hanyalah seorang tahanan reformasi melalui kerja paksa yang dibebaskan dari penjara. Itu saja. Saudara-saudara membacoknya sampai mati sekarang, siapapun yang membacoknya lebih dulu, saya akan memberikan 200.000 yuan, dan yang lainnya akan memberikan 10.000 yuan. Xiao Lei tahu bahwa orang menghasilkan uang dan burung mati demi makanan di bawah pengaruh kepentingan, orang akan kehilangan akal dan pergi keluar. Ketika orang-orang ini mendengar bahwa orang yang meretas lebih dulu akan mendapat tambahan 200.000 yuan, mereka semua bergegas menuju Hagen seperti orang gila, memikirkan pisau pertama. Meskipun Xiao Lei memberikan banyak uang kepada geng Naga Merah, itu sangat terbatas jika benar-benar dibagikan kepada mereka. Melihat orang-orang ini berinisiatif untuk mencari kematian, Hagen mencibir, lalu mengangkat tangannya, dan mengambil parang. Dia tidak melihat bagaimana Hagen melakukannya, tetapi melihat parang selebar 4 jari, langsung melompat menjadi 2 paragraf. Anggota geng Naga Merah yang bergegas ke yang pertama tercengang, melihat hanya ada setengah dari parang yang tersisa di tangan mereka, mata mereka penuh dengan kengerian. Yang lain juga terkejut, mereka tidak menyangka Hagen bisa menangkap parang dengan tangan kosong, dan bahkan melompati parang menjadi 2 bagian, tetapi tangan Hagen tidak terluka sama sekali. Bagaimana mungkin? Mata Xiao Lei membelalak saat melihat pemandangan ini, penuh ketidakpercayaan. Tepat ketika semua orang terpana, Hagen menendang anggota pertama geng Naga Merah yang terbang keluar. Terbang lebih dari 10 meter jauhnya, dan kemudian jatuh dengan keras di depan Xiao Lei. Anggota geng Naga Merah itu memuntahkan darah, bertanya-tanya apakah dia bisa selamat. Melihat pemandangan berdarah di depannya, ekspresi Xiao Lei menjadi sangat jelek, dan geng Shanshan sangat ketakutan sehingga dia bersembunyi di belakang Xiao Lei. Jangan diam, ayo pergi bersama, bahkan jika dia bisa merebut pedang dengan tangan kosong, dengan begitu banyak orang, mereka masih bisa memotongnya menjadi pasta daging. Xiao Lei meraung keras. Anggota geng Naga Merah itu bereaksi, mengangkat parang mereka satu demi satu, dan bergegas menuju Hagen lagi. Sosok Hagen melintas, dan dia melihat Afterimage terus berjalan di tengah kerumunan. Ini semua adalah anggota geng Naga Merah, dan Hagen tidak perlu menunjukkan belas kasihan. Hanya dalam 1 menit, puluhan anggota Red ini Dragon Gang semua anggota jatuh di kaki Hagen. Ratapan terdengar tanpa henti, semuanya berlumuran darah. Baik lengan atau kaki mereka patah, dan mereka semua lumpuh. Hagen tidak membunuh, dan menyelamatkan nyawa anggota geng Naga Merah ini. Melihat situasi yang menyedihkan di depannya, seluruh tubuh Xiao Lei gemetar, dan geng Shanshan sangat ketakutan hingga wajahnya menjadi pucat. Dia tidak berani menatap mata Hagen. Berdasarkan orang kecil ini, kamu ingin membalas dendam dan membunuhku? Apakah kamu meremehkanku? Hagen berjalan menuju Xiao Lei perlahan. Bab 191. Menghadapi Hagen, Xiao Lei merasakan hawa dingin menyebar ke seluruh tubuhnya dalam sekejap, seolah-olah dia telah jatuh ke dalam gua es. Chen. Hagen, kamu, jangan datang ke sini, kamu telah menghapus begitu banyak anggota geng Naga Merah pasti tidak akan membiarkanmu pergi. Pada saat ini, Xiao Lei masih mengancam dengan Red Dragon Gang Hagen. Apakah menurutmu aku takut pada geng Naga Merah? Hagen berjalan ke arah Xiao Lei dengan cibiran di wajahnya. Aku memberimu kesempatan, kamu dapat terus memanggil orang-orang dari geng Naga Merah,
tetapi kali ini Anda harus menelepon beberapa master. Xiao Lei memandang Hagen dengan keraguan di matanya, tetapi dia masih mengeluarkan ponselnya perlahan. Melihat Hagen tidak menghentikannya, Xiao Lei menelepon Liao Feixiong. Tuan Xiao, ini selesai begitu cepat. Apakah Anda ingin mengirimkan pembayaran terakhir? Liao Feixiong bertanya dengan penuh semangat setelah panggilan dilakukan. Saudara Xiong, semua orang Anda telah dihapuskan. Anda tidak cocok sama sekali. Anggota geng naga merah Anda terlalu baik. Xiao Lei mengeluh dengan tidak puas. 30 orang, bahkan Hagen saja tidak bisa menanganinya. Ketika Liao Feixiong mendengarnya, dia berdiri dengan tersentak. Apa yang kamu katakan? Semua orangku telah dihapuskan. Kata Xiao Lei, mendekatkan telepon ke anggota geng naga merah yang tergeletak di tanah. Teriakan tragis membuat Liao Feixiong menjadi marah. Lumpuh, siapapun yang berani menyentuh anggota geng naga merah kita, beritahu aku alamatnya, dan aku akan segera pergi ke sana. Liao Feixiong meraung. Setelah Xiao Lei memberitahu alamatnya, dia menutup telepon, lalu menatap Hagen dengan bangga dan berkata, Hagen, kamu benar-benar membuat marah geng naga merah, saudara Xiong akan segera datang, jangan pergi jika kamu memilikinya. Kemampuan, lihatlah, bisakah kamu masih begitu sombong? Sudut mulut Hagen terangkat, aku bilang aku akan memberimu kesempatan, dan aku pasti akan memberikannya padamu. Aku akan menunggu di sini. Hagen menemukan tempat dan langsung duduk, tanpa tanda apapun ingin melarikan diri. Melihat Hagen benar-benar tidak kabur, mata Xiao Lei menjadi lebih kejam, selama Liao Feixiong datang, Hagen pasti akan mati. Sekitar 10 menit kemudian, mobil kuantitas datang dengan cepat, dan kemudian Liao Feixiong keluar dari mobil bersama anak buahnya. Hahaha, Hagen, kamu sudah mati, kakak Xiong ada di sini. Melihat Liao Feixiong mendekat, Xiao Lei tertawa penuh kemenangan, lalu bergegas menemuinya. Liao Feixiong keluar dari mobil, melihat ratapan bawahannya di seluruh lantai, dan tiba-tiba menjadi marah. Siapa? Siapa yang melakukannya? Jika kamu berani menyerang Qilonggang kita, aku akan membunuhmu hari ini. Raungan Liao Feixiong berdering dengan radius ratusan meter. Xiao Lei gemetar ketakutan saat mendengar raungan Liao Feixiong. Ini aku. Hagen perlahan bangkit, lalu berjalan menuju Liao Feixiong. Ketika Liao Feixiong melihat wajah Hagen dengan jelas, dia tercengang, sangat ketakutan hingga dia berani mengatakan sepatah kata pun. Kakak Xiong, ini adalah anak yang memukulimu anggota Qilonggang sampai jatuh, kamu tidak bisa membiarkannya pergi. Melihat Hagen berani mengakuinya, Xiao Lei langsung berkata dengan semangat. Tapi siapa tahu, tepat setelah Xiao Lei selesai berbicara, Liao Feixiong dengan cepat berjalan ke Hagen, dan berkata dengan hormat, jadi itu Tuan Hagen, saya benar-benar minta maaf, saya benar-benar tidak tahu itu Anda. Xiao Lei melihat Liao Feixiong untuk meminta maaf kepada Hagen dengan sikap hormat, seluruh orang itu tercengang, matanya hampir keluar. Kakak Xiong, apa yang kamu lakukan? Mengapa kamu meminta maaf padanya? Dia hanyalah seorang tahanan reformasi melalui kerja paksa yang baru saja keluar dari penjara, jadi kamu tidak perlu takut padanya. Xiao Lei berkata dengan wajah bingung. Diam, Liao Feixiong berbalik dan menampar wajah Xiao Lei dengan keras. Bab 192. Liao Feixiong terus berkata kepada Hagen, Puan Hagen, saya benar-benar tidak tahu bahwa Xiao Lei akan berurusan dengan Anda. Jika dia tahu, saya tidak akan menerimanya tidak peduli berapa banyak uang yang Anda berikan kepada saya. Saya juga berharap Tuan Hagen punya banyak. Mohon maafkan kami kali ini. Tapi sebelum Hagen dapat berbicara, Xiao Lei berteriak seperti dia akan gila. Kenapa? Kenapa? Geng naga merahmu yang agung sangat takut pada tahanan reformasi melalui kerja, tetapi Anda masih menyebut diri Anda Hong Cheng. Geng terbesar. Xiao Lei tidak tahu mengapa Liao Feixiong begitu takut pada Hagen, apa yang begitu menakutkan tentang Hagen? Bukankah hanya Anda yang bisa memainkannya? Ada ratusan orang di geng naga merah. Jika Hagen bisa bertarung, bisakah dia mengalahkan ratusan orang? Apa yang kamu bicarakan? Bukan giliranmu untuk menuding geng naga merah kita. Percaya atau tidak, aku bisa membunuhmu sekarang?
Liao Feixiong berbalik dan menatap Xiao Lei dengan dingin. Merasakan aura pembunuh pada Liao Feixiong, Xiao Lei langsung menutup mulutnya. Tetapi pada saat ini, tiba-tiba ada getaran, diikuti oleh sekelompok orang gelap yang berlari ke sini. Ada ratusan orang dengan senjata di tangan mereka, dan gerakannya seperti gempa bumi. Melihat orang-orang yang tiba-tiba muncul ini, Liao Feixiong sedikit bodoh, dan Xiao Lei juga langsung terpana, dia tidak mengerti siapa mereka yang tiba-tiba muncul. Tetapi segera, mereka melihat dengan jelas bahwa Lin Tianhu adalah pemimpin di depan ratusan orang, artinya, orang-orang ini semuanya dari Juitang. Ketika Liao Feixiong melihat Lin Tianhu datang, wajahnya menjadi sangat jelek, sementara Xiao Lei berdiri di samping dengan bodohnya, melihat Lin Tianhu memimpin orang melewatinya. Lindungi Tuan Hagen, dan tidak ada yang diizinkan untuk melepaskan. Teriak Lin Tianhu dengan marah. Ya. Ratusan orang dari Jui Hall meraung dengan marah, dan segera memblokir seluruh jalan. Tuan Hagen, apakah Anda baik-baik saja? Lin Tianhu bergegas ke Hagen dan bertanya. Apakah menurutmu sesuatu akan terjadi padaku? Hagen sedikit tersenyum. Dong Lei tercengang, dia tidak pernah berpikir bahwa Lin Tianhu membawa begitu banyak orang ke sini untuk melindungi Hagen, dan sikap Lin Tianhu terhadap Hagen juga sangat hormat. Geng Qilong dan Juitang adalah geng terbesar di Hongcheng, tetapi saat ini, kedua geng tersebut menghormati Hagen. Liao Feixiong, Anda geng naga merah berani menyerang Tuan Hagen, percaya atau tidak, saya akan membunuh Anda sekarang? Lin Tianhu menatap Liao Feixiong dengan marah dan berkata. Liao Feixiong penuh ketidakpuasan, tetapi dia tahu bahwa ini bukan waktunya untuk menjadi pahlawan, dan pemimpin geng Feng Sihai belum kembali, jadi mereka hanya bisa menelan amarah mereka untuk saat ini. Ini adalah kesalahpahaman, itu semua disebabkan oleh Xiao Lei. Liao Feixiong menjelaskan. Ketika Lin Tianhu mendengar ini, dia menatap langsung ke arah Xiao Lei yang tidak jauh, melihat Lin Tianhu menatapnya, Xiao Lei gemetar ketakutan. Lin Tianhu berjalan ke Xiao Lei dengan cepat, menampar Xiao Lei dengan keras dan berkata, kamu masih berani melakukan sesuatu pada Tuan Hagen, percaya atau tidak, aku akan membunuhmu sekarang dan menghancurkan keluarga Xiaomu. Lin Tianhu tidak menyombongkan diri, karena kekuatan Juitang benar-benar dapat menghancurkan keluarga Xiao. Lin Tianhu, keluarga Xiao kami telah baik padamu, namun kamu benar-benar memukuliku sambil membantu orang lain. Xiao Lei menjadi gila sekarang, otaknya sudah terstimulasi. Jika bukan karena kebaikan keluarga Xiaomu kepadaku, apakah menurutmu kamu masih bisa berdiri di sini? Lin Tianhu menatap Xiao Lei dengan dingin dan berkata. Xiao Lei tidak berani menatap langsung ke Lin Tianhu, dia tidak tahu mengapa orang-orang ini sangat menghormati Hagen. Tuan Hagen. Pada saat ini, Guentian bergegas bersama Tang Long. Melihat Hagen baik-baik saja, Guentian menghela napas panjang kali ini dan berkata, saya mendengar bahwa Tuan Hagen diganggu oleh geng naga merah, jadi saya bergegas ke sini tanpa henti. Selama Tuan Hagen baik-baik saja. Bab 193. Guentian baru saja tiba, dan Xuanzong serta Suyuki datang di belakangnya dengan tergesa-gesa. Begitu Suyuki tiba, dia dengan gugup memeriksa tubuh Hagen dari atas ke bawah, karena takut Hagen akan terluka di suatu tempat. Melihat semua orang terhormat di Hongcheng datang, Liao Feixiong tidak berani bernapas lagi, dia sudah membenci Xiao Lei di dalam hatinya. Saat ini, Xiao Lei benar-benar tercengang. Tidak apa-apa untuk mengatakan bahwa Liao Feixiong dan Lin Tianhu menghormati Hagen. Lagi pula, orang-orang ini adalah pasukan geng, dan mereka lebih bela diri. Melihat kekuatan Hagen, menunjukkan rasa hormat bisa menjadi dibenarkan. Tapi Guentian ini adalah anggota senior yang sudah pensiun. Dapat dikatakan bahwa Lin Tianhu dan Liao Feixiong tidak semuanya sama. Meskipun Guentian telah pensiun, bobotnya di Hongcheng masih sangat penting. Hampir semua pengusaha kaya dan kaya keluarga di Hongcheng pergi ke perjamuan. Sekarang Guentian sangat menghormati Hagen, itu agak tidak masuk akal, dan itu membuat Xiao Lei merasa lebih bingung. Apa yang terjadi? Bukankah Hagen telah dicampakkan oleh Suyuki? Bukankah dia sudah pindah dari Villa Teluk Panlong? Dia sudah menjadi penjual.
Mengapa Suyuki masih merawat Hagen seperti ini? Gugup. Geng Shanshan bersembunyi di belakang Xiao Lei, melihat semua yang ada di depannya dengan ekspresi bingung. Mendengar kata-kata Geng Shanshan, Suyuki berjalan dengan wajah penuh, dan menampar Geng Shanshan ketika dia naik. Geng Shanshan tidak berani melawan setelah ditampar, dan Xiao Lei bahkan tidak bergerak sama sekali. Di mana Xiao Lei? Berani bergerak? Pelacur, untung kau meninggalkan Hagen. Kalau tidak, dengan penampilanmu, kau hanya akan mempermalukan Hagen. Tampaknya Tuhan itu adil, dan kau membuat sepasang pelacur dan pelacur. Wajah Suyuki penuh berkata pada Geng Shanshan dengan menghina. Geng Shanshan dan Xiao Lei tersipu karena diberitahu, tetapi tidak ada yang berani berbicara balik. Tuan Hagen, apa yang harus kita lakukan dengan kedua orang ini? Lin Tianhu menunjuk ke Xiao Lei dan Geng Shanshan, dan bertanya pada Hagen. Melihat pertanyaan Lin Tianhu, kaki Xiao Lei dan Geng Shanshan ketakutan dan mereka hampir jatuh berlutut dalam situasi ini. Jika Hagen mengucapkan sepatah kata pun, hidup mereka akan hilang. Saya mohon Tuan Hagen untuk berbelas kasih, tolong lepaskan saya kali ini. Sebelum Hagen dapat berbicara, Xiao Yan bergegas, terlepas dari statusnya sendiri, dan berlutut di depan Hagen. Keluarga Xiao memiliki kekuatan yang baik, tetapi saat ini, mereka menghadapi semua orang terhormat di Hongcheng. Tidak peduli siapa yang berdiri, mereka dapat membuat keluarga Xiao mereka bangkrut. Saat ini, Xiao Yan tidak punya pilihan selain berlutut. Jika tidak, nyawa Xiao Lei mungkin akan hilang, dan yayasan keluarga Xiao juga akan hancur di sini. Ayah, kamu, ini. Xiao Lei terkejut ketika dia melihat ayahnya berlutut di hadapan Hagen di depan semua orang. Tidak peduli bagaimana Anda mengatakannya, keluarga Xiao adalah keluarga kaya sebagai kepala keluarga Xiao. Xiao Yan sebenarnya berlutut di hadapan pemuda seperti Hagen. Kamu bajingan, kenapa kamu tidak datang ke sini dan berlutut untukku? Xiao Yan menarik Xiao Lei dengan keras, lalu menamparnya dengan keras dan berkata. Ayah dan anak Xiao berlutut di depan Hagen, dan di belakang mereka saat ini, Geng Shanshan menatap semua yang ada di depannya dengan bingung. Dia tidak percaya apa yang dilihatnya itu benar, dia tidak berani dan tidak bisa, tidak percaya. Jalang, itu semua karena kamu membunuh anakku, kamu tidak pernah berlutut. Xiao Yan berdiri, menendang Geng Shanshan dengan keras, dan menendang Geng Shanshan ke tanah, membuat Geng Shanshan juga berlutut. Melihat Xiao Yan yang memalukan dan memohon belas kasihan, sudut mulut Hagen sedikit berkedut. Ayo pergi. Hagen melangkah pergi, dan Lin Tianhu serta Guentian juga membawa orang-orang mereka pergi. Liao Feixiong tidak berani tinggal lebih lama lagi, dan mengambil semua anggotanya yang terluka, meninggalkan ayah dan anak keluarga Xiao dan Geng Shanshan berlutut di tanah. Bab 194. Mengapa? Mengapa ini? Lalu apa yang hebat tentang Hagen? Xiao Lei meraung putus asa. Dia tidak bisa mengetahuinya. Bukankah Hagen seorang tahanan reformasi melalui kerja paksa? Mengapa begitu banyak orang memuji dia dan menghormati dia? Bentak. Xiao Yan menampar Xiao Lei dengan keras lagi, menyebabkan Xiao Lei langsung tutup mulut. Izinkan saya memberitahu Anda, mulai sekarang, Anda tidak boleh memprovokasi Hagen itu, dan Anda harus menghormatinya ketika Anda melihatnya. Saya tahu Anda membencinya di dalam hati Anda, tetapi belum terlambat bagi seorang pria untuk mengambilnya, balas dendam selama 10 tahun. Ketika Anda tidak memiliki kekuatan untuk menghadapinya, Anda sebaiknya menyingkirkan martabat Anda, jika tidak, Anda akan menghadapi bencana. Xiao Yan bangkit, dan menegur Xiao Lei dengan wajah serius. Mata Xiao Lei berkedip karena kedinginan, dan dia sedikit mengangguk, dia tidak akan membiarkan Hagen pergi. Tetapi ketika dia tidak memiliki kekuatan untuk menghadapi Hagen, dia akan menarik ketajamannya untuk sementara. Kalau tidak, dengan sedikit orang yang datang hari ini, akan mudah bagi salah satu dari mereka untuk berurusan dengan keluarga Xiao mereka. Jika beberapa keluarga bersatu, keluarga Xiao mereka akan mati tanpa tempat untuk mati. Melihat bahwa Xiao Lei mengerti apa yang dia katakan, Xiao Yan menghela nafas, dan dengan ringan menepuk bahu Xiao Lei, ayo pergi. Kuharap kamu bisa tumbuh dewasa kali ini. Kakak Lei,
Kakak Lei. Lihat Xiao Lei akan pergi dengan Xiao Yan. Geng Shanshan buru-buru memeluk kaki Xiao Lei. Dia hanya memiliki Xiao Lei sekarang. Untuk Xiao Lei, dia menyinggung Hagen. Jika Xiao Lei tidak peduli padanya sekarang, apa yang akan dia lakukan di masa depan? Xiao Lei memandang Geng Shanshan dengan sedikit keengganan di matanya. Pergi. Xiao Yan di samping menendang Geng Shanshan dengan keras. Jalang, kupikir kau adalah bintang sapu. Awalnya, Xiao Yan tidak begitu setuju dengan pernikahan Xiao Lei dan Geng Shanshan. Tidak sama, tapi Xiao Lei bersikeras menikahi Geng Shanshan, dan Xiao Yan tidak punya pilihan. Sekarang hal seperti itu terjadi karena Geng Shanshan. Bagaimana mungkin Xiao Yan setuju dengan Xiao Lei dan Geng Shanshan untuk bersama lagi? Setelah Xiao Yan dan Xiao Lei pergi, Geng Shanshan berbaring di tanah dan menangis dengan sedihnya. Di sisi lain, Hagen sedang dalam perjalanan pulang dengan mobil Suyuki, dan bertanya dengan rasa ingin tahu, bagaimana kamu tahu bahwa Qilonggang menggangguku? Hagen sangat terkejut, Guentian, Lin Tianhu, dan Suyuki bagaimana kamu tahu kamu ada di sini? Paman dan bibiku yang meneleponku. Setelah aku mengetahuinya, aku langsung meminta ayahku untuk menghubungi Lin Tianhu dan Gugu. Jawab Suyuki. Apakah orang tuaku menelepon? Hagen sedikit terkejut. Tapi segera dia mengetahuinya, San Xiaomeng pasti sudah memberitahu orang tuanya, dan kemudian orang tuanya tidak punya pilihan selain menghubungi Suyuki lagi pula. Dalam kesan mereka, gadis kaya seperti Suyuki pasti sangat kuat. Ketika Suyuki turun di gerbang komunitas Hagen, dia pergi tanpa keluar dari mobil. Lagi pula, orang tua Hagen mungkin masih memiliki kesalahpahaman tentang Suyuki. Setelah Hagen turun dari mobil, dia hanya mengambil 2 langkah dan menemukan bahwa di balik pohon besar, Wang Hanhan sedang mengawasinya secara diam-diam. Melihat Hagen menemukannya, Wang Hanhan ingin melarikan diri, tetapi dihentikan oleh Hagen. "Hanhan, ini sudah larut, apa yang kamu lakukan di sini?" Hagen bertanya dengan aneh. "Oh, tidak apa-apa. Aku baru saja selesai makan dan berjalan-jalan. Kamu harus segera kembali. Paman Chen dan yang lainnya masih mengkhawatirkanmu." Wang Hanhan bergegas pergi setelah selesai berbicara. "Ada apa dengan gadis ini?" Hagen melihat ke belakang Wang Hanhan, menggelengkan kepalanya, lalu berjalan cepat menuju rumah. Saat ini, di rumah Hagen, Tang Hongying sedang menyeka air mata, Chen Baoguo sedang merokok dengan wajah sedih. San Fuhai ada di sana bersama San Xiaomeng, dan Wang Changfeng juga menghibur Tang Hongying. "Hongying, jangan khawatir, Hagen akan baik-baik saja, mungkin dia akan segera kembali." Meskipun Wang Changfeng menghibur Tang Hongying, wajahnya sendiri juga penuh kekhawatiran. Bab 195. "Ayah, Bu, aku kembali." Tepat ketika Wang Changfeng selesai berbicara, Hagen berteriak. Ketika semua orang mendengar bahwa Hagen telah kembali, mereka semua bangkit dan keluar untuk menyambutnya. Hagen terkejut saat melihat begitu banyak orang datang ke rumahnya. "Hagen, apakah kamu baik-baik saja?" Tang Hongying bergegas maju, meraba-raba dengan kedua tangan, mencoba melihat apakah Hagen terluka. "Bu, aku baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Aku hanya lapar. Aku belum makan," kata Hagen dengan senyum di wajahnya. Tidak apa-apa, ibu akan menyiapkan makanan untukmu." Tang Hongying tampak bahagia. "Hongying, aku akan pergi denganmu." Wang Changfeng membantu Tang Hongying ke dapur. "Paman San," Hagen memanggil San Fuhai. "Hagen, apakah kamu benar-benar baik-baik saja?" San Fuhai memandang Hagen, begitu Xiaomeng kembali dan mengatakan sesuatu, "Aku merasa ada yang tidak beres, karena aku tahu bahwa Porsche itu milik tuan muda dari keluarga Xiao. Lei mengadakan festival lagi, dia pasti tidak akan membiarkanmu pergi begitu saja, tapi sayangnya, tidak ada seorang pun yang kukenal berani menyinggung keluarga Xiao, jadi aku hanya bisa cemas." "Paman San, aku baik-baik saja, bukan tidakkah kamu melihatku dengan baik?" "Terima kasih, Paman San, karena khawatir." Hagen sangat berterima kasih kepada San Fuhai karena mengkhawatirkannya. "Karena tidak apa-apa, ini sudah larut, jadi kami pergi juga." San Fuhai selesai berbicara dan membawa San Xiaomeng pergi. Meskipun San Xiaomeng tidak berbicara,
Hagen dapat melihat bahwa dia mengkhawatirkan dirinya sendiri dari mata San Xiaomeng. Hagen beristirahat setelah makan, dan Wang Changfeng juga beristirahat sebentar sebelum pergi. Keesokan harinya, Hagen pergi ke Teluk Panlong untuk berlatih di hari lain. Meskipun dia tidak membuat banyak kemajuan, itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Pergi bekerja pada hari Senin, Hagen baru saja tiba di departemen penjualan, dan menemukan bahwa suasana di departemen penjualan tidak benar. Setiap hari Senin, Tuan Xing akan mengadakan pertemuan untuk kami. Mengapa tidak ada gerakan hari ini? Ya, saya sudah di sini selama 3 tahun, dan tidak pernah ada pertemuan tanpa pertemuan. Ada apa hari ini? Tuan Xing tidak mau. Apakah Anda sakit? Semua orang di departemen penjualan berbisik. Oke, jangan bicara omong kosong. Kamu akan tahu apa yang terjadi ketika Xiwan kembali nanti. San Xiaomeng berkata kepada semua orang. Segera, Cui Xiwan kembali dengan sebuah dokumen di tangannya. Menir Cui, ada apa dengan Bos Xing? Ya, sepertinya aku tidak melihatnya pergi bekerja hari ini. Pada hari Jumat, aku mendengar bahwa Bos Xing pergi sebelum dia pulang kerja. Semua orang berbalik ke Cui, tanya Xiwan. Bos Xing dipecat dan telah meninggalkan perusahaan. Kata Cui Xiwan dengan sedikit frustrasi. Bagaimanapun, dia telah bekerja dengan Xing Jun selama bertahun-tahun, dan Cui Xiwan selalu menyanjung Xing Jun. Dia juga berharap kontrak yang ditandatangani oleh Hagen akan memungkinkannya naik ke posisi menir pembelian. Sekarang Xing Jun adalah dipecat, harapannya hancur. Ah, kenapa? Lalu siapa yang akan datang ke perusahaan sebagai general manager? Itu terlalu mendadak, dan kita tidak mendapat kabar apapun. Terbakar. Semua orang mulai berdiskusi satu sama lain. Diam. Teriak Cui Xiwan dengan marah. Dia sudah cukup tertekan, tetapi orang-orang ini masih mengoceh. Semua orang diam dan menatap Cui Xiwan dengan tenang. Tidak peduli siapa yang akan menjadi menir umum, departemen penjualan kami harus berpikiran tunggal. Hanya dengan cara ini, tidak ada yang berani menggertak kami. Cui Xiwan takut menir umum yang baru akan memberinya kesan buruk, jadi dia berpikir untuk mengirim semua staf departemen penjualan sebelumnya. Orang-orang berkumpul bersama. Ya, kami mendengarkan menir Cui, dan kami maju dan mundur bersama. Apapun yang diperintahkan menir Cui untuk kami lawan, kami hanya mendengarkan menir Cui. Jangan khawatir, menir Cui, kami hanya mendengarkanmu. Semua orang di departemen penjualan menyatakan bahwa saya akan berjanji setia kepada Choi Chi-won. Bab 196. Saat ini, Hagen mendengus dingin, yang membuat Cui Xiwan merasa sangat tidak nyaman. Hagen, apa maksudmu? Cui Xiwan bertanya. Itu tidak menarik. Apakah kamu mencoba memperlakukan perusahaan sebagai milikmu sendiri? Kamu hanya seorang manajer departemen kecil. Beraninya kamu membentuk sebuah kelompok? Kata Hagen dengan wajah penuh penghinaan. Memang benar saya seorang manajer departemen kecil, tapi saya juga atasan langsung Anda. Saya mengumumkan bahwa Anda telah dipecat. Kata Cui Xiwan dengan wajah muram. Dulu, ada Xing Jun yang ingin Hagen bekerja di perusahaan, lalu menemukan kesempatan untuk mempermalukan Hagen. Sekarang Xing Jun telah dipecat, Cui Xiwan tidak ragu. Mengapa kamu memecatku? Hagen bertanya dengan dingin. Kenapa? Hanya karena aku bosmu. Di departemen penjualan, aku bisa memecat siapapun yang aku mau. Apakah kamu tidak punya rumah besar? Kamu tidak perlu mengalami hidup di sini, kamu bisa pergi sekarang. Cui Xiwan tidak ingin membiarkan Hagen tinggal di sini, karena Hagen adalah bom waktu, mengganggu seluruh departemen penjualannya. Xiwan, kenapa Hagen juga menandatangani kontrak Tian Mei, bisakah kamu? Pada saat ini, San Xiaomeng angkat bicara, dia ingin menengahi Hagen. Diam. Cui Xiwan membentak San Xiaomeng, aku ingin tahu apakah kamu menyukai anak ini? Kamu memohon padanya? Kemarin lusa kamu bahkan menolak makan malam yang kusiapkan dengan hati-hati untuknya. Dia bahkan tidak membicarakannya hal penting dalam pernikahan. Apakah kamu benar-benar jatuh cinta padanya? Cui Xiwan tersipu marah, yang membuat San Xiaomeng sangat malu dalam sekejap. Kamu, apa yang kamu bicarakan? San Xiaomeng mencoba menjelaskan,
itu karena Hagen dalam bahaya saat itu, aku pergi untuk memberitahu keluarganya, kemana kamu pergi? Berhenti sialan omong kosong, aku harus memecatnya hari ini, dan tidak ada yang akan menghentikanku. Cui Siwan membuka matanya lebar-lebar, seperti singa gila. Saat ini, Hagen juga tahu mengapa Cui Siwan tiba-tiba menjadi tidak normal hari ini, ternyata San Xiaomeng tidak pergi makan malam karena dia. Semua orang di departemen penjualan menonton dengan tenang, tidak ada yang memohon Hagen, bahkan Zhang Tongjian, yang berada di grup yang sama dengan Hagen pada awalnya, diam. Wang Lanlan tampak sombong. Dia tidak senang bahwa Hagen dipecat, tetapi karena Cui Siwan bertengkar dengan San Xiaomeng. Jika keduanya berpisah, dia akan memiliki kesempatan untuk bersama Cui Siwan dengan cara yang adil dan jujur. Faktanya, mereka berdua diam-diam terlibat beberapa kali, dan Wang Lanlan yang mengambil inisiatif. Apalagi Wang Lanlan adalah sahabat San Xiaomeng. Setiap kali ada sesuatu, mereka bertiga akan pergi bersama, dan itu adalah juga untuk mengikuti Cui Siwan untuk peluang kontak lebih lanjut. Sekarang Cui Siwan berselisih dengan San Xiaomeng, Wang Lanlan sudah sangat bersemangat. Menir Cui, kamu. Diam, jika kamu tidak ingin melakukannya lagi, keluarlah dari sini juga. Wang Hanhan ingin memohon kepada Hagen, tetapi saat dia mengucapkan kata-kata itu, Cui Siwan memarahinya kembali. Hagen memandang Cui Siwan dengan dingin, matanya menjadi lebih dingin dan berkata, kamu tidak memenuhi syarat untuk memecatku, tapi menurutku kamulah yang akan dipecat. Apa? Hagen, bisakah kamu berhenti menyombongkan diri sepanjang waktu? Saya yang terbesar di departemen penjualan, dan saya dapat memecat siapapun yang saya inginkan, kecuali Anda bukan karyawan departemen penjualan saya, tetapi sayangnya Anda sekarang, jadi Anda harus mengikuti pengaturan saya. Anda masih ingin untuk mengeluarkan saya? Anda tidak memperhitungkan kebajikan Anda sendiri. Saya tahu siapa saya, tapi sayang sekali Anda tidak dapat melihat diri Anda dengan jelas. Segera Anda akan tahu siapa yang diusir. Hagen setelah selesai berbicara, dia langsung duduk kembali di mejanya. Bab 197. Melihat Hagen berani duduk kembali, Cui Siwan langsung meraung, Hagen, apakah kamu tidak ingin malu dan masih ingin tinggal di departemen penjualan? Itu benar, cepat dan tinggalkan departemen penjualan kami. Tuan, tidak bisakah kamu mencari pekerjaan? Mengapa kamu tidak pergi? Orang yang memiliki kulit kurus. Semua orang di departemen penjualan juga mengejek Hagen, dan mereka menggunakan ini untuk menjilat Cui Siwan. Jangan khawatir, saya tidak akan bergantung pada departemen penjualan. Hagen mengemasi barang-barangnya dan keluar. Kakak Hagen. Melihat Hagen benar-benar akan pergi, Wang Hanhan buru-buru mengejarnya. Meskipun Wang Hanhan marah pada Hagen 2 hari ini, dia masih tidak tahan melihat Hagen benar-benar dipecat. Kakak Hagen, jika kamu benar-benar pergi, aku tidak akan bekerja di sini lagi. Tidak ada hubungannya dengan perusahaan yang rusak ini. Wang Hanhan juga tidak mau melakukannya. Jangan bodoh, aku tidak mengatakan ingin pergi. Aku baru saja keluar dari departemen penjualan, kamu hanya harus melakukan pekerjaanmu dengan baik. Perusahaan adalah perusahaan yang baik, hanya saja Cui Siwan terlalu buruk. Kata Hagen dengan sedikit senyum. Jadi, apakah kamu akan pergi ke departemen lain? Wang Hanhan terkejut. Itu benar. Hagen mengangguk. Wang Hanhan melihat Hagen baru saja memindahkan departemen, jadi dia tidak mengatakan apa-apa. Hagen, bagaimana kalau aku mencarikanmu pekerjaan lain? San Xiaomeng datang dan berkata. Tidak, terima kasih. Hagen segera pergi setelah selesai berbicara. Melihat Hagen akhirnya pergi, Cui Siwan menghela nafas lega. Setelah beberapa saat, tidak ada seorang pun di departemen penjualan yang berani menentangnya. Setelah Hagen datang, dia menentangnya di mana-mana dan tidak patuh. Pergi. Semuanya, teruslah bekerja. Berhenti membahas urusan manajer umum. Tidak peduli siapa yang dikirim oleh kantor pusat, selama departemen penjualan kita berkomitmen, tidak akan ada masalah. Cui Siwan berjalan kembali ke Hagen dan berkata kepada semua orang di departemen penjualan. Semua orang kembali bekerja, tetapi setelah beberapa saat, sekretaris manajer umum datang ke departemen penjualan.
Menir Cui, Direktur Su ada di sini, dan dia meminta semua orang pergi ke ruang konferensi untuk rapat, mengatakan bahwa ada sesuatu yang harus diumumkan. Kata sekretaris itu kepada Cui Siwan. Sekretaris Li, apakah karena penunjukan? Cui Siwan buru-buru bertanya dengan senyum di wajahnya. Seharusnya begitu. Sekretaris Li mengangguk. Lalu apakah Sekretaris Li tahu apakah orang yang dibawa Sudong itu laki-laki atau perempuan? Apa identitas mereka? Cui Siwan ingin mengetahui situasinya terlebih dahulu. Aku tidak membawa siapapun, jadi Dong Su datang ke sini. Kata Sekretaris Li. Tidak ada? Cui Siwan tertegun, lalu bertanya, bukankah ini janji? Bukankah itu dikirim dari kantor pusat? Tidak, mereka langsung dipromosikan dari perusahaan. Direktur Su tidak membawa siapapun dari markas. Menir Cui, cepat bersiap-siap, bawa seseorang ke sana. Sekretaris Li pergi setelah selesai berbicara. Cui Siwan keluar dari kantor dengan wajah bingung, mengerutkan kening, dan berkata kepada semua orang di departemen penjualan, hentikan apa yang kamu lakukan, ayo pergi ke ruang konferensi untuk rapat. Menir Cui, apakah itu tentang pengangkatan menir umum? Seseorang bertanya. Ya, Dong Su datang ke sini karena ini. Cui Siwan mengangguk. Lalu apakah menir Cui tahu siapa yang ditunjuk kali ini? Apakah laki-laki atau perempuan? Wang Lanlan buru-buru bertanya. Itu tidak dikirim dari kantor pusat, dikatakan dipromosikan dari dalam perusahaan. Kata Cui Siwan. Singkatnya, semua orang tercengang, dan kemudian menganalisis, siapa di perusahaan yang memenuhi syarat untuk menjadi menir umum. Saya pikir menir Cui memenuhi syarat. Departemen penjualan kami baru saja menandatangani kesepakatan besar dengan Tian Mei. Saya juga berpikir demikian menir Cui adalah yang paling berkualitas. Anda harus tahu bahwa menir umum harus memahami produk dan penjualan. Tidak ada yang lebih cocok dari menir Cui. Menir Cui, jika Anda menjadi menir umum, Anda tidak boleh lupa tinggalkan kami. Sekelompok orang mengepung Cui Siwan satu demi satu, berbicara tentang Cui Siwan seolah-olah dia akan segera menjadi menir umum. Bab 198. Cui Siwan merasa sangat nyaman mendengarkannya, dengan ekspresi puas diri di wajahnya. Jangan khawatir, jika saya benar-benar ingin menjadi menir umum, gaji departemen penjualan pasti akan meningkat. Cui Siwan melambaikan tangannya dan berkata, hidup menir Cui. Menir Cui luar biasa, posisi menir umum harus menjadi milik menir Cui. Menir Cui telah menjadi menir umum, dan posisi menir penjualan harus menjadi milik Xiao Meng. Selamat Xiao Meng. Kamu sangat imut. Seseorang mulai memberi selamat kepada San Xiao Meng. Lagi pula, Cui Siwan dan San Xiao Meng adalah sepasang kekasih, dan Cui Siwan menjadi menir umum, dan San Xiao Meng, menir penjualan, pasti tidak akan bisa kabur. Semua orang memberi selamat kepada San Xiao Meng, dan Wang Lanlan juga terlihat bahagia, berpura-pura memberi selamat kepada San Xiao Meng, tapi dia sudah cemburu setengah mati di dalam hatinya. Oke, belum diumumkan, berhenti berteriak kemana-mana, ayo pergi ke pertemuan. Desak Cui Siwan. Segera, Cui Siwan memimpin semua orang dari departemen penjualan menuju ruang konferensi. Tepat setelah Cui Siwan membawa semua orang dari departemen penjualan ke ruang rapat, dia melihat Hagen di dalam, dia melihat Hagen memegang tisu, menyeka kursi di kursi utama, dan langsung duduk. Hagen? Cui Siwan melihat Hagen, dan berkata dengan heran di wajahnya, mengapa kamu di sini? Siapa yang menyuruhmu datang ke sini? Bukankah mereka membiarkanmu pergi? Bukan departemen penjualan juga, terserah kamu? Kata Hagen dengan senyum tipis. Hagen, apakah kamu tahu di mana ini? Dan apakah kamu tahu siapa itu ketika kamu duduk? Kamu sedang mencari kematian? Kata Wang Lanlan sambil mencibir ketika dia melihat Hagen sedang duduk di kursi ketua. Kakak Hagen, kamu. Apa yang kamu lakukan di sini? Mungkinkah kamu telah dipindahkan ke pekerjaan logistik? Ketika Wang Hanhan melihat bahwa Hagen baru saja membersihkan meja dan kursi, dia berpikir bahwa Hagen telah menjadi pembersih logistik. Hagen, ini adalah posisi ketua.
Bahkan menir umum tidak memenuhi syarat untuk duduk. Cepat bangun. San Xiaomeng mengedipkan mata pada Hagen. Jika Hagen ditemukan, dia akan segera dikeluarkan. Ini posisiku, kenapa aku harus bangun? Hagen berkata dengan acuh tak acuh. Haha, Hagen, bisakah kamu berhenti menyombongkan diri? Ini adalah posisi ketua, dan sekarang ketua Su ada di perusahaan, jika dia melihatmu, kamu akan mati. Kata Cui Xiuan sambil tersenyum lebar. Menir Cui, meskipun Anda memecat Hagen, Departemen SDM belum mengajukan catatan. Sekarang Hagen masih di Departemen Penjualan kami. Jika dia ditemukan oleh ketua dan ketua marah, apakah itu akan melibatkan Anda? Seseorang meminta Cui Xiuan mengingatkan. Pada saat ini, Cui Xiuan panik. Meskipun dia memecat Hagen, hanya bagian dalam Departemen Penjualan yang mengetahuinya, bukan Departemen SDM. Jika Hagen benar-benar mengacau di sini, hukuman terakhir adalah Departemen Penjualan mereka. Memikirkan hal ini, wajah Cui Xiuan menjadi semakin jelek, dia menatap Hagen dan berkata, Hagen, bangun dan segera keluar dari sini, ini bukan tempat tinggalmu, aku tahu apa yang kamu pikirkan. Nak, apakah kamu ingin memanfaatkannya? Ambil kesempatan ini, lalu buat masalah di sini dan hancurkan reputasi Departemen Penjualan kita. Ketika semua orang mendengar ini, mereka semua menuduh Hagen, jika ketua menghukum Departemen Penjualan mereka, tidak ada dari mereka yang bisa melarikan diri. Hagen, keluar dari sini, jangan biarkan ikan bau mengisi panci dengan ikan. Aku tidak pernah berharap kamu menjadi orang seperti ini, dengan cukup licik, untuk membalas dendam pada kami dengan cara ini. Dapatkan keluar, jika dia tidak pergi, kami akan mengusirnya. Semua orang di Departemen Penjualan berteriak di sekitar Hagen. Namun, Hagen bertindak seolah-olah tidak terjadi apa-apa, dia masih duduk di kursi ketua, dan tidak berniat untuk bangun. Bab 199. Hagen, apakah kamu akan keluar? Aku akan memanggil seseorang untuk melakukannya. Cui Xiuan melihat bahwa Hagen tidak berniat untuk bergerak, dan meraung dengan marah. Jika kamu berani melakukan sesuatu padaku, tolong. Hagen tersenyum dingin. Cui Xiuan benar-benar marah. Dan dia tidak peduli tentang apapun lagi. Dia berkata kepada orang-orang di Departemen Penjualan, kalian semua membawa Hagen untukku dan melemparkannya keluar. Kalian hanyalah bajingan, ada apa? Semua orang di Departemen Penjualan mendengarkan, bergerak menuju Hagen, berniat untuk membawa Hagen keluar. Berhenti, berhenti. Teriak San Xiaomeng dengan keras. Wang Hanhan juga mati-matian mencegah semua orang menyerang Hagen. Xiaomeng, apa yang kamu lakukan? Cui Xiuan mengerutkan kening. Xiuan, aku menyarankan Hagen untuk keluar dan tidak melakukan apa-apa. Jika Dongsu melihat ini, kita semua akan dimarahi. Kata San Xiaomeng kepada Cui Xiuan. Cui Xiuan benar saat memikirkannya, jika dia membuat kekacauan di ruang konferensi, jika Ketua Su mengetahuinya, dia pasti akan dimarahi. Baiklah kalau begitu, biarkan dia keluar dari sini dengan cepat. Atau lempar dia langsung dari jendela. Cui Xiuan mengangguk. San Xiaomeng memandang Hagen, dan berkata tanpa daya, Hagen, sebaiknya kamu pergi, tinggal di sini hanya akan membuatmu semakin terhina, jika Sudong melihatmu duduk di sini, dia pasti akan meminta keamanan untuk mengalahkanmu. Dia tidak akan, Hagen menggelengkan kepalanya. Hagen, kamu telah bertemu Sudong. Jangan berpikir bahwa Sudong adalah seorang gadis, dia sangat marah, aku dengan hormat menasihatimu, jika kamu mendengarkan, maka berpura-puralah aku tidak mengatakan apa-apa. San Xiaomeng melihat Hagen orang ini sedikit marah karena dia tidak suka minyak dan garam. Kakak Hagen, sebaiknya kamu pergi, tidak ada gunanya duduk di sini. Wang Hanhan juga membujuk Hagen. Bukannya aku tidak akan pergi. Jika aku pergi, tidak ada yang akan mengadakan pertemuan hari ini, dan kalian semua akan dihukum. Hagen sedikit tersenyum. Hagen, kamu sangat tidak tahu malu. Kamu pikir kamu siapa? Jika kamu pergi, tidak ada yang akan mengadakan pertemuan. Bisakah kamu memimpin pertemuan hari ini? Wang Lanlan sangat jijik hingga dia hampir muntah ketika mendengar pernyataan Hagen. Kata-kata. Yang lain juga memandang Hagen dengan jijik,
Bahkan jika mereka adalah orang yang tidak tahu malu, mereka tidak akan mengatakan hal seperti itu. Hagen, apakah kamu tidak tahu malu? Aku belum pernah melihat pembual yang tidak tahu malu seperti kamu. Cui Xiuan menyerang Hagen dengan kata-kata kasar. San Xiaomeng juga sangat marah saat ini, dan memelototi Hagen. Hagen, aku bertanya padamu, apakah kamu akan pergi atau tidak? Kakak Hagen, ayo pergi, kamu bisa pergi dengan cepat. Wang Hanhan menarik lengan Hagen flat. Pada saat ini, tiba-tiba pintu ruang konferensi didorong terbuka, dan Suyuki masuk bersama eksekutif senior perusahaan lainnya. Melihat Suyuki tiba, semua orang terkejut. Cui Xiuan semakin terkejut, wajahnya sangat berubah, karena saat ini Hagen masih duduk di kursi ketua. Apa yang membuatmu begitu ribut? Suyuki bertanya dengan lantang ketika dia mendengar keributan di ruang pertemuan di luar. Pertanyaan Suyuki membuat wajah Cui Xiuan penuh keputusasaan. Aku sudah selesai berpikir. Dia tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Sekarang Hagen duduk sebagai ketua, dan dia juga anggota departemen penjualannya, bagaimana dia bisa menjelaskannya? Mungkinkah ada yang salah dengan otak Hagen? Menir Cui, apa yang terjadi? Melihat tidak ada yang menjawab kata-kata Suyuki, Sekretaris Li memelototi Cui Xiuan dan bertanya. Oh, Tuan Su, seorang pria di departemen penjualan kami tiba-tiba kehilangan akal sehatnya dan membuat keributan besar di ruang pertemuan. Saya akan mengirim seseorang untuk membawanya keluar dan pergi ke rumah sakit untuk memeriksa pikirannya. Cui Xiuan buru-buru membuat kebohongan. Apakah otaknya rusak? Suyuki sedikit mengernyit, otak siapa yang rusak? Bab 200. Itu dia, Hagen itu, yang tiba-tiba menjadi gila, dan sangat bodoh sehingga dia benar-benar duduk di kursi ketua. Cui Xiuan menunjuk ke arah Hagen, yang telah mengambil posisi ketua. Suyuki menatap Hagen, hanya untuk melihat Hagen menyeringai padanya. Kamu bilang dia gila. Bodoh? Suyuki memandang Cui Xiuan dan bertanya. Ya, aku baru saja akan memecatnya, mungkin karena aku tidak tahan dengan rangsangannya, dan tiba-tiba pikiranku menjadi buruk. Cui Xiuan mengangguk. Tapi saat kata-kata Cui Xiuan menyentuh tanah, Suyuki menampar wajah Cui Xiuan dengan keras. Aku pikir kamu sudah gila, kan? Setelah Suyuki selesai berbicara, dia berjalan menuju Hagen, lalu duduk di samping Hagen. Pada saat ini, semua orang tercengang, dan mereka semua memandang Hagen dan Suyuki. Cui Xiuan bahkan lebih bingung. Izinkan saya memperkenalkan kepada Anda. Ini adalah Ketua Chen dari perusahaan. Saya akan menyerahkan posisi Ketua Chen kepadanya di masa depan. Saya harap Anda dapat menciptakan kejayaan yang lebih besar di bawah kepemimpinan Ketua Chen. Suyuki, kata Hagen menunjuk. Ketua Chen? Kali ini, semua orang terkejut, dan kemudian mereka semua memandang Hagen dengan tercengang, dan semua orang di departemen penjualan tercengang. Mata Cui Xiuan hampir keluar, melihat Hagen menatapnya dengan senyum di wajahnya, kakinya menyerah, dan dia langsung jatuh ke tanah. Wang Lanlan juga sangat ketakutan sehingga wajahnya langsung menjadi pucat, mulutnya sangat bulat sehingga dia tidak bisa berbicara. San Xiaomeng memandang Hagen, tidak bergerak seperti patung. Pada saat ini, mata Wang Hanhan tiba-tiba menjadi basah, dan dia akhirnya tahu siapa wanita yang mengantar Hagen. Itu adalah Ketua Su di depannya. Memikirkan kesenjangan antara dirinya dan orang lain, hati Wang Hanhan terasa seperti ditusuk jarum. Wang Hanhan mulai menertawakan dirinya sendiri karena bodoh. Dengan penampilannya seperti ini, dia bahkan bermimpi menjadi pacar dengan Hagen. Mengingat bahwa Hagen membantunya menyelesaikan pinjaman, mengingat bahwa Hagen dengan mudah meminta hutang perusahaan, dan dengan mudah memenangkan kontrak dengan Tian Mei, Wang Hanhan mengerti segalanya. Dibandingkan dengan keheranan, keterkejutan, dan penyesalan semua orang di departemen penjualan, eksekutif tingkat tinggi perusahaan lainnya bertepuk tangan, sambut Hagen untuk menjabat. Zhang Tongjian di sudut sedang mengepalkan tinjunya dengan erat saat ini. Dia menyesal bahwa dia benar-benar ingin memukul dirinya sendiri dengan keras. Jika dia bisa bersikeras untuk berdiri di sisi Hagen dan menempel pada kelompok Hagen, apakah dia akan mengambil kesempatan besar? Tapi tidak ada jika di dunia ini, jika Anda melewatkan kesempatan,
Anda akan melewatkannya selamanya. Hagen, tidakkah kamu ingin berbicara dengan semua orang? Suyuki memandang Hagen dan sedikit tersenyum. Semua orang di perusahaan melihat cara Suyuki memandang Hagen, dan tahu apa hubungan mereka. Tidak ada yang perlu dibicarakan. Sisa bisnis perusahaan seperti biasa. Mari kita kembali bekerja. Departemen penjualan dapat tinggal. Setelah Hagen selesai berbicara, semua departemen lainnya pergi satu demi satu. Tunggu dan lihat saja, departemen penjualan akan mendapat masalah. Saya tahu bahwa Cui Siwan telah menargetkan ketua Chen saat ini. Saya tidak menyangka dia memiliki hubungan keluarga. Pergi ke departemen penjualan adalah untuk mengalami hidup. Departemen penjualan akan mengalami gempa besar, diperkirakan banyak orang akan dipecat. Cui Siwan, Wang Lanlan, dan orang lain di departemen penjualan sedikit gemetar ketika mendengar diskusi dari departemen lain. Wajah Cui Siwan sudah pucat saat ini, dia tahu bahwa dia sudah selesai, benar-benar selesai. Sementara San Xiaomeng menatap Hagen dengan ekspresi rumit, dia tidak tahu apa yang akan dilakukan Hagen padanya. Lagi pula, dia juga mengincar Hagen pada awalnya. Namun, banyak orang di departemen penjualan meminta bantuan Wang Hanhan, lagi pula, satu-satunya yang mengikuti Hagen ke sini adalah Wang Hanhan. Bab 201. Saat itu, mereka semua mengira Wang Hanhan dan Hagen sedang menjalin hubungan, tetapi tidak ada yang mengira Hagen akan mengikuti ketua perusahaan sebagai pacar. Tapi saat ini, Wang Hanhan menundukkan kepalanya sedikit, air mata terus mengalir di matanya. Mata Hagen menyapu semua orang di departemen penjualan, jadi mereka semua menundukkan kepala, tidak berani menatap langsung ke mata Hagen. Cui Siwan bahkan membenamkan kepalanya sangat rendah, berharap dia bisa menemukan lubang di tanah dan masuk. Cui Siwan, apakah menurutmu pantas bagiku untuk duduk di posisi ini? Sepertinya kamu baru saja mengusirku. Hagen memandang Cui Siwan dan bertanya dengan ekspresi main-main. Cui Siwan terkejut, cocok, ini adalah kursi yang disiapkan untuk Tuan Hagen. Tapi menurut saya tidak cocok bagi Anda untuk duduk di posisi manajer penjualan, begitu. Hagen selesai berbicara, Cui Siwan buru-buru meminta maaf kepada Hagen dengan wajah sedih. Tuan Hagen, mata anjingku yang melihat orang lebih rendah, dan mataku yang tidak mengenal Gunung Tai. Maafkan aku kali ini. Aku telah bekerja di perusahaan selama bertahun-tahun, dan akhirnya berhasil mencapai posisi manajer. Maafkan kamu? Hagen mencibir dengan dingin, ketika kamu baru saja memecatku, mengapa kamu tidak berpikir untuk memaafkanku sekali? Tubuh Cui Siwan semakin bergetar, dan dia tidak bisa berbicara sepatah kata pun. Saya mengumumkan bahwa Anda, manajer penjualan, telah dipecat. Mulai hari ini dan seterusnya, Anda bukan lagi karyawan perusahaan. Kata Hagen dengan keras. Cendong, jangan, Cui Siwan berteriak seperti orang gila. Lalu menatap Suyuki, Yuki, bicaralah untukku, aku tidak ingin dipecat. Suyuki menatap di Cui Siwan seperti itu, hanya Neng yang menggigit bibirnya dan berkata kepada Hagen, Hagen, bisakah kamu? Tapi sebelum Suyuki selesai berbicara, Hagen melambaikan tangannya dan berkata, aku akan menunjukkan sesuatu padamu terlebih dahulu, jika kamu selesai membacanya, kamu masih ingin melakukannya untuk Cui Siwan? Aku mohon, aku bisa berjanji padamu. Seperti yang dikatakan Hagen, dia menyalakan proyektor slide di ruang pertemuan, dan semua orang menatap dinding putih, bertanya-tanya apa yang Hagen ingin dilihat oleh San Xiaomeng. Namun ketika dia menyalakan proyektor slide, foto-foto Cui Siwan mengikuti gadis-gadis lain muncul, termasuk beberapa catatan obrolan eksplisit, yang membuat San Xiaomeng tertegun. Cui Siwan melihat dirinya di foto, dan tercengang sesaat, lalu dia ingin menghancurkan proyektor slide seperti orang gila. Ini semua palsu. Hagen menendang Cui Siwan ke bawah, lalu menginjak dia di kaki, proyektor slide masih diputar. Pada akhirnya, ada foto Cui Siwan bermesraan dengan Wang Lanlan. Saat ini, San Xiaomeng sepertinya dipukul dengan keras dan hampir jatuh ke tanah. Untungnya, Wang Hanhan memiliki mata dan tangan yang cepat untuk menopangnya. Wang Lanlan melihat dirinya di layar, tidak peduli seberapa liciknya dia, wajahnya memerah sekarang.
Sial, ini terlalu tidak tahu malu. Aku selalu mengira Wang Lanlan dan San Xiaomeng adalah pacar yang baik. Aku tidak menyangka Wang Lanlan menjadi orang yang tidak tahu malu. Bersama-sama, ternyata ada rencana lain. Bah, aku paling benci orang seperti ini, tidak tahu malu. Semua orang terkejut, lalu menuduh Wang Lanlan satu demi satu. Merasakan tuduhan dan hinaan dari semua orang, Wang Lanlan akan runtuh. Setelah pertunjukan selesai, Hagen mematikan proyektor selide, menatap San Xiaomeng dan berkata, apakah kamu masih ingin memohon untuk Cui Xiuan ini? Seperti yang saya katakan, Cui Xiuan ini tidak cocok untukmu. San Xiaomeng berdiri dengan tatapan kosong setelah beberapa saat, kemarahan muncul di matanya, dan dia berjalan cepat ke arah Wang Lanlan. Xiaomeng, Xiaomeng, dengarkan penjelasanku, Cui Xiuan yang merayuku, dialah yang merayuku, dan bahkan membelikanku dengan uang. Wang Lanlan mencoba yang terbaik untuk meletakkan tanggung jawab pada Cui Xiuan. Bab 202. Wang Lanlan, kamu benar-benar tidak tahu malu. Kamu merayuku. Kamu ingin aku membantumu di perusahaan. Kamu sengaja berpura-pura mabuk dan memintaku untuk membantumu kembali ke kamar, lalu kamu melepas pakaianku. Kamu jalang. Cui Xiuan diinjak-injak oleh Hagen, dan hanya bisa mengutuk Wang Lanlan dengan putus asa. Melihat ini, Hagen mengangkat kakinya, Cui Xiuan melompat, dan bergegas menuju Wang Lanlan. Dia menampar wajah Wang Lanlan dengan keras. Wang Lanlan menutupi wajahnya dan menatap Cui Xiuan. Cui Xiuan, kamu benar-benar bajingan, kamu bilang kamu hanya mencintaiku, dan mengikuti San Xiaomeng juga menyukai uang keluarganya, aku tidak menyangka kamu akan mengikuti begitu banyak wanita. Ada perselingkuhan. Wang Lanlan tidak mau kalah, dan mulai berkelahi dengan Cui Xiuan. Segera, keduanya dipukuli dan pakaian mereka compang-camping, dan wajah Cui Xiuan berlumuran darah. Keamanan, keluarkan kedua orang ini dari sini. Suyuki memandangi mereka berdua dan berkata dengan tatapan bosan. Beberapa petugas keamanan bergegas masuk, siap untuk mengusir Cui Xiuan dan Wang Lanlan. Xiaomeng, saya salah. Tolong bantu saya, bantu saya. Cui Xiuan tidak mau pergi, dan memeluk dia dengan erat menyentuh kaki San Xiaomeng. San Xiaomeng memandang Cui Xiuan dengan jijik, dan mengusir Cui Xiuan. Cui Xiuan ingin bergegas, tetapi diseret oleh petugas keamanan. Kenapa, aku tidak menerima. Cui Xiuan meraung, tapi tidak ada yang merasa kasihan padanya. Baik Cui Xiuan dan Wang Lanlan diseret dan dipecat, dan semua orang di departemen penjualan dalam bahaya, bagaimanapun, mereka semua mengejek Hagen untuk menjilat Cui Xiuan. Hagen melirik kerumunan, lalu berkata, sekarang perusahaan masih kekurangan manajer umum, dan posisi ini akan diserahkan kepada San Xiaomeng. Sedangkan untuk posisi manajer penjualan, saya akan membiarkan Han Han mengambilnya. Saya harap kalian berdua bisa bekerja keras. Berikan kembali ke perusahaan. Setelah Hagen selesai berbicara, semua orang di departemen penjualan bertepuk tangan. San Xiaomeng langsung terpana. Dia berpikir bahwa bahkan jika Hagen tidak menyalahkannya atau memecatnya, dia tidak akan dapat menggunakannya kembali. Lagi pula, sikapnya terhadap Hagen pada awalnya tidak baik. Tanpa diduga, Hagen memberinya posisi sebagai manajer umum, yang membuat San Xiaomeng tidak bisa dipercaya. Xiaomeng, cepat dan terima kasih Tuan Hagen. Seseorang mengingatkan San Xiaomeng. Saat itulah San Xiaomeng sadar, dan buru-buru berkata kepada Hagen, tidak, Tuan Hagen, terima kasih, saya pasti akan bekerja keras. Setelah San Xiaomeng selesai berbicara, dia menarik Wang Han Han di sampingnya, Han, terima kasih, Tuan Hagen. Wang Han Han menatap Hagen tanpa ekspresi, dan berkata, terima kasih, Tuan Hagen. Hagen sebenarnya merasa sedikit tertekan saat melihat wajah Wang Han Han ekspresi, tapi perasaan tidak bisa dipaksakan. Pekerjaan semua orang tetap tidak berubah, mari kita semua kembali bekerja. Setelah Hagen selesai berbicara, semua orang menghela nafas lega. Hagen tidak menyalahkan mereka, yang membuat orang-orang di departemen penjualan ini sangat berterima kasih kepada Hagen. Semua orang pergi, melihat ke belakang Wang Han Han, Hagen ingin menyusul dan menjelaskan,
tetapi Suyuki ada di samping, dan Hagen tidak bergerak. Pergilah, lebih baik berbicara dengan jelas, aku juga pergi. Setelah Suyuki selesai berbicara, dia bangkit dan pergi. Hagen menyusul Wang Hanhan dan memanggilnya ke samping. Han, aku sebenarnya memperlakukanmu sebagai adik perempuanku sejak awal, dan aku tidak bermaksud menipumu, hanya saja orang tuaku salah paham dengan Yuki, jadi aku tidak mengatakan apa-apa. Hagen tidak sengaja menyembunyikannya. Kakak Hagen, kamu tidak perlu menjelaskan, itu semua angan-anganku sendiri. Kamu baik-baik saja sekarang, dan aku masih muda, jadi aku pasti bisa menemukan pacar yang cocok. Wang Hanhan berusaha keras untuk memeras sebuah senyuman. Ya, aku yakin kamu pasti bisa menemukannya. Hagen mengangguk. Bab 203. 2 hari berlalu dalam sekejap mata. Tidak masuk akal bagi Hagen untuk menjadi ketua, dia selalu ingin mencari kesempatan untuk menjelaskan urusan Suyuki dengan jelas kepada orang tuanya. Akan lebih baik jika orang tuanya setuju untuk pindah ke Teluk Panlong. Hagen dapat mempercepat kultivasinya dengan cara itu. Tidak ada energi spiritual sama sekali di sini, dan tidak ada cara untuk berlatih sama sekali. Tetapi melihat orang tuanya dan ibu Wang Hanhan, Wang Changfeng dengan senang hati mendiskusikan urusannya dan Wang Hanhan bersama, Hagen tidak tahu bagaimana berbicara. Tetapi pada hari ini ketika Hagen pulang kerja pada siang hari, Chen Baoguo menelepon Hagen. Dikatakan bahwa keluarga Wang Hanhan telah pindah. Ketika Hagen mendengar ini, dia terkejut, dan buru-buru pulang, hanya untuk melihat bahwa pintu rumah Wang Hanhan terkunci. Dan Chen Baoguo sedang memegang surat di tangannya. Hagen, ini surat dari Hanhan. Chen Baoguo menyerahkan surat itu kepada Hagen. Hagen membuka surat itu dan membacanya, ternyata Wang Hanhan tidak ingin tinggal di kota ini lagi. Jadi dia membawa ibunya ke kota lain untuk bergabung dengan kerabatnya, karena dia tidak bisa menghadapi Hagen setiap hari. Selain itu, Wang Hanhan juga menjelaskan kepada orang tua Hagen dalam surat tersebut, dan memperjelas tentang Hagen yang mengikuti Suyuki. Setelah membaca surat itu, Hagen mengepalkan tangannya erat-erat. Dia tidak ingin menyakiti Wang Hanhan. Mungkin ini hasil terbaik. Jika dia menghadapinya setiap hari, Wang Hanhan akan semakin menderita. Hei, Hanhan adalah anak yang malang, hanya saja kalian berdua ditakdirkan untuk tidak memiliki bagian. Tang Honging menghela nafas, jelas dia tahu isi surat itu. Hagen, anakmu tidak memberitahu kami bahwa jika kamu dan Yuki benar-benar berteman, ibumu dan aku tidak akan keberatan. Tidak peduli siapa mereka, selama mereka serius, kami takut kamu akan ditipu. Nah, di malam hari, jika kamu memanggil Yuki pulang untuk makan, ibumu dan aku minta maaf padanya, dia meminjamkan kami rumah, dan kami salah paham dengannya. Chen Baoguo berkata kepada Hagen. Ya, itu semua karena ayahmu dan aku percaya pada kata-kata orang lain. Mereka meminjamkan kami rumah yang begitu bagus, jadi bisakah mereka tetap membohongimu? Sekarang mereka salah paham, betapa buruknya, kamu harus menelepon Yuki pulanglah. Aku akan meminta maaf kepada Yuki, seorang gadis yang sangat kaya tidak menyukai keluarga kita, namun kita bahkan salah memahami motifnya. Tang Honging juga mengikuti Hagen dengan malu di wajahnya. Ya, aku akan meneleponnya pulang malam ini. Hagen mengangguk. Di malam hari, Suyuki dengan senang hati pergi ke rumah Hagen dan membawa banyak hadiah. Chen Baoguo dan Tang Honging menyiapkan makan malam yang mewah. Paman, Bibi, kamu semakin tua, kupikir kamu harus pindah ke Teluk Panlong, lagi pula, udaranya bagus dan lingkungannya bagus. Suyuki berkata kepada Chen Baoguo dan Tang Honging di meja makan. Chen Baoguo tidak berbicara, Tang Honging berkata, Yuki, kami akan mendengarkan apapun yang kamu katakan. Mulai sekarang, pamanmu dan aku hanya akan mendengarkanmu, dan kami tidak akan mendengarkan orang lain. Tang Honging masih mendengarkan orang asing. Salah paham Suyuki dan merasa bersalah. Oke, kalau begitu kita akan pindah ke sana besok, kata Suyuki dengan gembira. Melihat orang tuanya setuju untuk pindah ke Panlong Bay, Hagen merasa lega. Akhirnya dia bisa berkultivasi dengan baik, dan dia sudah lama tertunda. Keesokan paginya, Hagen pindah kembali ke Teluk Panlong bersama orang tuanya, merasakan aura di atas Teluk Panlong. Hagen berharap dia bisa duduk dan berlatih segera.
Pada siang hari, Su Yuki menelepon Hagen dan mengatakan bahwa Guentian ada hubungannya dengan Hagen, dan sepertinya tentang Lingdi. Setelah Hagen menerima telepon, dia sangat bersemangat, selama dia menemukan pena ajaib, mata ibunya akan sembuh. Hagen bergegas ke rumah Su tanpa henti, tepat ketika Lin Tianhu sedang mencarinya, dan keduanya pergi ke rumah Su bersama.